Halo semuanya, saya Rani. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan aljabar boolean. Aljabar boolean sendiri merupakan teknik matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah logika. Pada aljabar boolean terdapat beberapa aturan dan hukum-hukum yang berlaku untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Pada video kali ini, saya akan membahas dua rangkaian, di mana pada rangkaian tersebut dilakukan penyederhanaan terlebih dahulu. Selanjutnya, rangkaian yang sudah sederhana dirangkai pada project board, lalu dilakukan penyesuaian hasil dari hasil yang didapat pada simulasi Proteus. Langsung saja kita masuk ke rangkaian yang pertama. Baik, untuk rangkaian yang pertama, di sini terdapat 3 input. Berturut-turut dari atas akan saya sebut sebagai input A, input B, dan input C. Kita akan tinjau satu persatu untuk mendapatkan persamaan dari rangkaian ini. Ini merupakan A not karena terdapat IC 7404, ini juga B not, kemudian ini C not, ini merupakan A not, persis di bawahnya merupakan B not. Ini C saja karena tidak ada IC 7404. Selanjutnya ini merupakan A not. Dan yang terakhir merupakan C not. Kembali ke atas, di sini dihubungkan dengan IC N. Maka dapat saya tuliskan A not N B not. Ini juga dihubungkan dengan ICN, maka dapat saya tuliskan A not, N, B not. Dan yang paling bawah sama dihubungkan dengan ICN, maka dapat saya tuliskan A not, N, C not. Kembali ke bagian paling atas, di sini dihubungkan lagi dengan ICN. Maka bagian ini dapat saya tuliskan menjadi A not, di-N-kan dengan B not, kemudian di-N-kan lagi dengan C not. Di bagian ini masih sama dihubungkan dengan ICN, dapat saya tuliskan menjadi A not, N B not, kemudian di-N-kan lagi dengan C. Kemudian untuk bagian atas, bagian ini dan bagian ini dihubungkan dengan IC OR atau IC 7432, maka persamaannya dapat saya tuliskan menjadi A not, NB not, kemudian di N-kan lagi dengan C not, di OR-kan dengan bagian ini, yaitu A not, NB not, di N-kan dengan C. Kemudian bagian atas, bagian sini dihubungkan dengan bagian bawah. Bagian ini melalui gerbang logika OR juga. Maka persamaan keseluruhan dari rangkaian ini dapat saya tuliskan sebagai berikut. A not, NB not, kemudian di N-kan dengan C not, kemudian di OR-kan dengan A not, NB not, di N-kan dengan C, kemudian di OR-kan dengan A not C not, maaf, C not. Tentu saja bentuk ini bukan merupakan bentuk akhir dari atau bentuk yang paling sederhana dari persamaan pada rangkaian ini. Oleh karena itu, akan dilakukan penyederhanaan rangkaian menggunakan hukum-hukum pada aljabar boolean. Di bagian ini dapat dilakukan hukum distributif, maka bentuk persamaannya akan menjadi A not, NB not, NC not, di-OR-kan dengan A not, NB not, NC,
kemudian di-OR-kan lagi dengan anode N C node. Kalau diperhatikan pada dua suku pertama sama-sama mengandung variabel yang sama, yaitu anode dan B-node. Oleh karena itu dapat kita keluarkan sehingga bentuknya dapat berubah menjadi anode B-node di-N-kan dengan C-node OR C. Di-OR-kan lagi dengan anode C-node. Berdasarkan hukum Boolean, ini akan memiliki nilai 1. Oleh karena itu, 1 dikali anode NB node, hasilnya tetap anode NB node, maka bentuk persamaannya menjadi anode NB node or anode C node. Dari kedua suku ini juga dapat dilihat lagi bahwa terdapat variabel yang sama, yaitu anode. Oleh karena itu dapat kita keluarkan sehingga bentuknya menjadi anode dalam kurung B node or C node. Bila bentuknya sudah seperti ini, dapat kita gunakan teorema De Morgan untuk mengubah bentuknya menjadi lebih sederhana, yaitu di bagian ini. Bentuknya dapat saya rubah menggunakan teorema De Morgan menjadi anode N, sini B nan C jadinya, B nan C. Sekarang bagian B dan C ini akan saya ubah atau saya misalkan dengan X0. Maka bentuk persamaannya menjadi anode N X0. Menggunakan teorema De Morgan lagi, bentuk ini dapat berubah menjadi A NOR X. Kita substitusi nilai X, yaitu nilai sebenarnya ini, ke dalam persamaan ini. Maka bentuk akhir dari persamaannya adalah A, di sini kita masukkan BNC, A NOR BNC. Ini merupakan bentuk akhir atau bentuk paling sederhana dari persamaan yang ada pada gambar ini. Kalau saya tunjukkan, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan input A, ini merupakan input B, dan yang terakhir ini merupakan input C. Di sini B dan C dihubungkan dulu dengan IC N, kemudian dinorkan dengan input A. Selanjutnya akan dilakukan percobaan langsung pada project board yang hasilnya nanti akan disesuaikan dengan hasil yang didapat pada simulasi Proteus. Untuk rangkaian yang pertama, setelah dilakukan penyederhanaan, maka IC yang digunakan hanya 2. Terdapat 3 input di sini, yaitu input A, input B, dan input C. Untuk yang di sebelah kiri ini merupakan IC 7408, di mana kaki-kakinya, kaki 12 sebagai input dan kaki 3 sebagai output, dan seterusnya. Berkebalikan dengan IC yang di sebelah kanan, yaitu IC 7402 atau IC NOR. Kakinya 1 merupakan output, 2, 3 merupakan input, dan seterusnya. Langsung saja saya akan hubungkan dengan sumber tegangan. Bila ABC 000, maka seharusnya LED hidup. Saya masukkan ABC ke negatif. Hasilnya LED hidup. Yang kedua, ketika AB 0 dan C 1, maka lampunya seharusnya hidup. Saya pindahkan C ke positif.
lampunya tetap hidup. Yang ketiga, ketika A0, B1, dan C0 seharusnya lampunya hidup. Maka saya pindahkan kembali A ke 0, B ke 1. LED-nya hidup. Yang ketiga, ketika A0, B, dan C1, maka seharusnya lampunya mati. Saya pindahkan C ke 0. A-nya saya pindahkan ke 1. Hasilnya lampu LED mati ketika A1 dan BC 0. Ini merupakan keadaan tersebut, lampunya mati. Selanjutnya ketika A1, B dan C 0 dan 1, maka seharusnya lampunya mati. Saya pindahkan C ke 1. Hasilnya lampunya mati. Selanjutnya ketika A dan B1 C0, seharusnya lampunya mati. Saya pindahkan C ke 0 dan B ke 1. Lampunya sesuai tetap mati. Dan yang terakhir ketika A, B, dan C nilainya 1, maka seharusnya lampunya mati. Saya pindahkan C ke 1, yaitu ke positif. Hasilnya sesuai, di mana LED-nya tetap mati. Berarti dapat disimpulkan bahwa rangkaian yang telah disederhanakan hasilnya sesuai yang dilakukan di project board dengan yang dilakukan simulasi pada software Proteus. Baik, untuk rangkaian yang kedua, di sini juga terdapat 3 input. Maka secara berturut-turut akan saya sebutkan sebagai input A, B, dan C. Bila ditinjau satu persatu, ini merupakan A, ini B not, ini C, ini yang bagian atas B, merupakan C, ini A not, kemudian ini B not, dan yang terakhir adalah C. Dari IC yang paling atas yaitu IC N, di sini dapat saya tuliskan menjadi A N B not. Kemudian di sini dapat saya tuliskan sebagai A B N C. Kemudian di sini dapat saya tuliskan menjadi A not N B not. Kemudian di sini terdapat gerbang logika OR yang ditunjukkan oleh IC 7432. Oleh karena itu dapat saya tuliskan persamaannya menjadi C OR BNC. Kemudian dihubungkan dengan IC N, maka dapat saya tuliskan persamaannya menjadi ANB not di-N-kan dengan C OR BNC. Bagian atas dihubungkan dengan bagian tengah melalui IC OR di sini dilambangkan dengan IC 7432. Oleh karena itu persamaannya akan dapat dituliskan menjadi ANB not di-N-kan dengan C OR BNC, kemudian di OR-kan lagi dengan A not NB not. Sekarang masuk ke IC yang terakhir, hubungkan rangkaian bagian atas dengan satu inputan terakhir yaitu yang C. Oleh karena itu keseluruhan persamaan dari rangkaian ini dapat saya tuliskan menjadi A NB not di-N-kan dengan C OR BNC, kemudian di-N-kan lagi dengan A not NB not. Kemudian ini semua di-N-kan dengan C yang terakhir. Tentu saja bentuk ini bukan merupakan bentuk paling sederhana dari persamaan pada rangkaian ini. Oleh karena itu, dengan menggunakan hukum-hukum pada aljabar boolean akan dilakukan penyederhanaan. Yang pertama dapat dilihat
Di sini dapat digunakan hukum distributif, oleh karena itu bentuk yang bagian dalam dapat dirubah menjadi A n B not n C diorkan dengan A n B not n B n C diorkan dengan A not n B not tutup kurung di n-kan dengan C. Dapat kita lihat di sini terdapat hubungan B not and B. Pada aljabar boolean ini akan memiliki nilai 0. Oleh karena itu, suku kedua dalam kurungan ini akan bernilai 0 semuanya. Maka persamaannya akan saya tuliskan menjadi A n B not n C diorkan dengan A not n B not tutup kurung di n-kan dengan C. Dapat digunakan hukum distributif lagi di sini, maka bentuk persamaannya akan menjadi A n B not n C. Hanya saya tuliskan sekali C-nya karena bentuknya sama. Selanjutnya diorkan dengan A not n B not n C. Dapat dilihat pada kedua suku sama-sama mengandung B not n C. Oleh karena itu dapat dikeluarkan, maka bentuknya akan menjadi B not n C dalam kurung A or A not. Ini akan memiliki nilai 1 pada aljabar boolean. Bila BNC dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap BNC. Oleh karena itu, hasil dari penyederhanaan ini menjadi BNC. Ini merupakan bentuk paling sederhana dari persamaan ini. Oleh karena itu, bila digambarkan pada simulasi Proteus, gambarnya akan menjadi seperti ini. Dari yang tadinya terdapat 3 input menjadi hanya 2 input saja. Kita anggap ini merupakan input B dan C. Di sini B berubah menjadi B not dan dihubungkan dengan IC 7408, maka bentuknya menjadi B not and C. Selanjutnya akan dilakukan simulasi pada project board yang hasilnya akan disesuaikan dengan hasil yang telah didapat pada simulasi Proteus. Untuk rangkaian yang kedua, setelah dilakukan penyederhanaan, maka inputnya berubah menjadi 2. Di sini IC yang digunakan juga berkurang menjadi 2. Untuk yang di sebelah kiri merupakan IC 7404, di mana kaki 1 merupakan input dan kaki 2 berupa output, dan seterusnya. Selanjutnya yang di sebelah kanan merupakan IC 7408 atau ICN, di mana kaki 1-2 merupakan input dan kaki 3 merupakan output. Langsung saja saya sambungkan ke sumber tegangan. Menurut simulasi yang telah dilakukan pada Proteus, ketika A0 dan B0, maka lampunya seharusnya mati. Hasilnya sesuai, lampunya mati. Selanjutnya ketika A0 dan B1, maka seharusnya lampunya hidup. Saya pindahkan B ke positif. Hasilnya benar, yaitu lampunya hidup. Lalu ketika dibalik, ketika A1 dan B0, maka seharusnya lampunya mati. Saya taruh A di positif dan B di negatif. Hasilnya sesuai, lampunya mati. Dan keadaan yang terakhir ketika A1, B1, maka lampunya mati. Saya pindahkan B ke positif. Maka hasilnya sesuai yang dilakukan pada simulasi Proteus dengan yang dilakukan pada project board. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video aljabar boolean kali ini. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih.